나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Nomor 1. Anda sudah mempelajari materi-materi terkait bimbingan dan konseling. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Pengertian, persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Mengapa guru membimbing? Urgensi BK, kedudukan BK, 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor, kemudian tujuan, fungsi, dan orientasi BK, asas-asas dan prinsip BK. Dan Anda bukan calon guru BK, melainkan calon guru kelas SD. Namun, pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah suatu hal yang penting. Pengetahuan antara lain tentang fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik di SD. Coba berikan gambaran terkait penerapan tersebut. Jawabannya yaitu, yang pertama, latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Di lingkungan pendidikan, siswa tidak hanya membutuhkan pengajaran akademis, tetapi juga dukungan dalam aspek sosial, emosional, dan psikologis. Banyak siswa menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan akademis, masalah interpersonal, dan perkembangan identitas. Program bimbingan dan konseling membantu siswa mengatasi masalah ini sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan sendiri yaitu proses membantu individu untuk memahami diri sendiri, mengembangkan kemampuan, serta merencanakan masa depan. Bimbingan lebih bersifat informatif dan berorientasi pada penyampaian pengetahuan serta keterampilan. Sedangkan konseling yaitu proses yang lebih mendalam di mana seorang konselor membantu individu mengeksplorasi masalah pribadi dan emosional. Konseling berfokus pada perubahan perilaku dan pemecahan masalah. Persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Persamaan, keduanya bertujuan untuk membantu individu dalam pengembangan diri, memiliki pendekatan yang berbasis pada kebutuhan siswa, menekankan pentingnya hubungan antara konselor atau guru dengan siswa. Sedangkan perbedaannya dari aspek tujuan, bimbingan lebih pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan, sedangkan konseling lebih pada penyelesaian masalah pribadi. Dari aspek pendekatan, bimbingan cenderung lebih struktural dan informatif, sedangkan konseling lebih personal dan mendalam. Mengapa guru membimbing? Guru memiliki peran penting dalam bimbingan karena mereka sering menjadi orang pertama yang menyadari perubahan dalam perilaku atau kinerja siswa. Selain itu, guru berinteraksi dengan siswa sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru juga dilatih untuk mengenali masalah dan merujuk siswa ke konselor jika diperlukan, menjadikan mereka jembatan penting dalam sistem dukungan di sekolah. Kemudian, dengan bimbingan yang tepat, siswa dapat mengembangkan kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Urgensi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki urgensi yang tinggi dalam pendidikan formal karena yang pertama, sebagai dukungan emosional. Siswa akan menghadapi berbagai masalah pribadi dan emosional yang mempengaruhi perkembangan mereka. PK memberikan ruang untuk eksplorasi dan penyelesaian masalah tersebut. Kedua, sebagai pencegahan masalah. Dengan bimbingan yang tepat, potensi masalah dapat dikenali lebih awal, mencegah perkembangan isu yang lebih serius. Yang ketiga, sebagai pengembangan potensi. PK membantu siswa menemukan minat dan bakat, sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara optimal. Selanjutnya, kedudukan bimbingan dan konseling. Kedudukan PK dalam pendidikan formal adalah sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. PK berfungsi sebagai sistem dukungan, fasilitator, dan penghubung. PK menyediakan bantuan bagi siswa yang membutuhkan dukungan akademik, sosial, dan emosional. PK juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan. PK juga menjadi penghubung antara siswa, guru, dan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa.
Kemudian, 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama yaitu bidang akademik, bimbingan dalam memilih jurusan, strategi belajar, dan pemecahan masalah akademis. Kedua, bidang sosial, yaitu mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan hubungan interpersonal di antara siswa. Ketiga, bidang karir, yaitu memberikan informasi dan dukungan dalam merencanakan masa depan, termasuk pilihan pendidikan lanjutan dan dunia kerja. Keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Dari keunikan tugas, guru lebih berfokus pada pengajaran dan penyampaian materi. Tugas utama mereka adalah mengembangkan keterampilan akademis siswa, sedangkan konselor lebih fokus pada aspek psikologis dan emosional siswa. Mereka membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi dan mengembangkan keterampilan hidup. Keterkaitan tugas, keduanya saling melengkapi. Guru dapat mengenali masalah yang dihadapi siswa dalam proses belajar, sementara konselor dapat membantu siswa mengatasi masalah tersebut agar dapat kembali fokus pada pembelajaran. Kolaborasi antara guru dan konselor penting dalam merancang program dukungan yang holistik, sehingga siswa dapat berkembang baik secara akademis maupun emosional. Dengan kolaborasi yang efektif antara guru dan konselor, pendidikan formal dapat lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Kemudian, tujuan, fungsi, dan orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama dari tujuan PK, yaitu ada 1. Sebagai pengembangan diri, membantu siswa memahami potensi dan minat diri serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Kedua, sebagai penyelesaian masalah, menyediakan dukungan untuk masalah akademik, sosial, dan pribadi. Ketiga, untuk pengambilan keputusan, akan membimbing siswa dalam membuat keputusan yang tepat terkait pendidikan dan karir mereka. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan, mendorong kesejahteraan emosional dan mental siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan optimal. Selanjutnya, fungsi BK. Yang pertama ada fungsi preventif, mencegah masalah sebelum terjadi dengan memberikan informasi dan bimbingan yang tepat. Kedua, fungsi korektif, membantu siswa yang mengalami kesulitan atau masalah untuk menemukan solusi. Ketiga, fungsi promotif, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, fungsi rehabilitatif, membantu siswa yang telah mengalami masalah untuk pulih dan kembali berfungsi dengan baik. Orientasi BK yang pertama yaitu siswa sebagai pusat. Kedua, pengembangan holistik dan partisipatif. Fokus utama BK adalah siswa dengan kebutuhan mereka, yaitu mencakup aspek akademis, sosial, emosional, dan karir. Partisipatif melibatkan siswa dalam proses bimbingan sehingga mereka merasa memiliki peran dalam perkembangan diri mereka. Yang selanjutnya, asas-asas dan prinsip PK. Asas PK, yang pertama dari asas kemanusiaan, menghormati dan memahami setiap siswa sebagai individu yang unik. Kedua, asas kesetaraan, memberikan layanan yang adil setara kepada semua siswa tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, asas partisipasi, mengajak siswa untuk aktif terlibat dalam proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Guru yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan dan keberhasilan pendidikan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Jelaskan secara lengkap bagaimana profil guru yang berkualitas. Kemudian Anda diharapkan menjadi guru SD yang berkualitas. Kaitannya dengan BK, sebagai guru SD kelak, hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan agar kegiatan bimbingan dan konseling bisa dilaksanakan? Sebagai seorang guru pula, sangat penting juga untuk memahami karakter peserta didik. Mengapa? Karakter apa saja yang perlu dipahami dan bagaimana cara memahami karakter peserta didik? Jawabannya yaitu, untuk profil guru yang berkualitas. Seorang guru yang berkualitas memiliki karakteristik dan kompetensi yang mendukung keberhasilan pendidikan, termasuk dalam aspek bimbingan dan konseling. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam profil guru yang berkualitas. Yang pertama, kompetensi profesional. Guru harus menguasai materi dan memiliki keterampilan mengajar.
memiliki pengetahuan mendalam tentang materi pembelajaran yang diajarkan, serta pengembangan terbaru dalam bidang pendidikan akan membuat guru lebih berkualitas. Keterampilan mengajar yaitu dengan mampu merancang rencana pembelajaran yang efektif dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, serta mengevaluasi hasil belajar secara objektif. Kedua, kompetensi pedagogik dalam aspek pengelolaan kelas. Guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta mengelola perilaku siswa dengan baik. Dalam aspek adaptabilitas, guru mampu menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, kompetensi sosial, komunikasi yang baik, dan empati dukungan. Mampu menjalin hubungan yang positif dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Komunikasi yang efektif penting untuk membangun kepercayaan. Memahami dan merespon kebutuhan emosional siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan, baik dalam aspek akademis maupun sosial, juga akan membuat guru menjadi lebih profesional. Keempat, kompetensi kepribadian. Dalam aspek integritas, guru harus menjadi teladan bagi siswa dengan menunjukkan sikap jujur, etis, dan bertanggung jawab. Dalam aspek kedisiplinan, guru mampu mengatur waktu dan tugas dengan baik, sehingga menciptakan suasana belajar yang teratur dan produktif. Yang kelima, kompetensi inovatif dan kreatif. Kreativitas dalam pembelajaran dan pembelajaran berbasis masalah. Guru mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan inovatif menggunakan berbagai media dan teknologi yang relevan. Guru juga harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif melalui pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, kompetensi reflektif, refleksi diri, dan pengembangan profesional. Guru mampu mengevaluasi praktik mengajar secara kritis dan terbuka terhadap umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Terlibat dalam pelatihan dan kegiatan pengembangan diri pula untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan. Pendidikan dan kualifikasi. Sertifikasi pendidikan dan komitmen terhadap pendidikan berkelanjutan. Guru memiliki kualifikasi yang sesuai dan sertifikasi yang diakui sebagai pendidik. Guru selalu belajar dan meningkatkan kualifikasi melalui kursus, seminar, dan konferensi pastinya. Dan kemudian penerapan dalam bimbingan dan konseling. Guru yang berkualitas tidak hanya fokus pada pengajaran akademis, tetapi juga berperan penting dalam bimbingan dan konseling. Mereka dapat, yang pertama, mendukung kesejahteraan emosional, menjadi pendengar yang baik dan menyediakan dukungan emosional bagi siswa. Kedua, mengenali tanda-tanda masalah, mengidentifikasi siswa yang mungkin mengalami kesulitan dan merujuk mereka ke konselor jika diperlukan. Yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter, mengajarkan nilai-nilai dan keterampilan hidup yang penting bagi perkembangan sosial dan emosional siswa. Sebagai calon guru SD yang berkualitas, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa kegiatan BK dapat dilaksanakan dengan efektif. Berikut yang dapat dilaksanakan. Yang pertama ada 1. Membangun hubungan positif dengan siswa, yaitu dengan pendekatan personal dan pendekatan empati. Kedua, dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, yaitu dengan pengelolaan kelas yang baik dan aktivitas team building. Ketiga, dengan mengintegrasikan bimbingan dalam pembelajaran, yaitu dengan pendidikan karakter dan diskusi kelas. Yang keempat, melakukan observasi dan evaluasi, yaitu dengan monitoring perkembangan siswa dan kegiatan umpan balik. Yang kelima, bekerja sama dengan konselor sekolah, berkolaborasi dan melakukan pelatihan atau workshop. Selanjutnya, keenam, melibatkan orang tua, komunikasikan dengan orang tua dan melakukan kegiatan workshop untuk orang tua. Ketujuh, mendorong partisipasi siswa dengan aktivitas ekstrakurikuler dan mungkin forum siswa. Kedelapan, menggunakan sumber daya yang tersedia, bahan ajar dan media dengan menggunakan buku, video, dan sumber daya lainnya yang mendukung pendidikan karakter dan bimbingan sosial emosional. Kemudian kegiatan kesehatan mental dengan mengintegrasikan aktivitas yang mendukung kesehatan mental seperti latihan relaksasi atau mindfulness dan rutinitas sehari-hari.
Selanjutnya yaitu karakter peserta didik. Memahami karakter peserta didik ada hal-hal yang sangat penting bagi seorang guru karena beberapa alasan. Yang pertama, mengapa memahami karakter peserta didik itu penting? 1. Pendekatan pembelajaran yang tepat. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan memahami karakter mereka, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual. Kedua, meningkatkan motivasi. Dengan mengenali minat dan bakat siswa, guru dapat memberikan dukungan yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang efektif. Memahami karakter siswa membantu guru mengelola perilaku kelas dengan lebih baik, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang sesuai. Yang keempat, sebagai dukungan emosional. Guru yang memahami karakter siswa dapat memberikan dukungan emosional yang tepat, membantu siswa merasa lebih aman dan nyaman di lingkungan belajar. Yang kelima, membangun hubungan positif. Memahami karakter siswa memungkinkan guru untuk menjalin hubungan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan dan komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya, karakter yang perlu dipahami. Yang pertama, gaya belajar. Gaya belajar masing-masing siswa tentunya berbeda. Yang pertama ada 1. Visual. Belajar melalui gambar atau diagram. Kemudian auditory, belajar melalui mendengar atau kinestetik, belajar melalui praktik dan pengalaman langsung. Kemudian karakter yang perlu dipahami yang kedua yaitu minat dan bakat. Minat dalam bidang akademis tertentu, misalnya sains, seni, olahraga, atau yang lain, dan keterampilan khusus, misalnya kreativitas, analisis, atau kepemimpinan. Ketiga, perilaku sosial. Kemampuan berinteraksi dengan teman sekelas, keterampilan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim. 4. Emosi dan kesehatan mental. Tanda-tanda stres atau kecemasan, tingkat kepercayaan diri, respon terhadap tantangan. Yang kelima, nilai dan etika. Sikap terhadap kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama, pemahaman tentang norma-norma sosial. Selanjutnya, cara memahami karakter peserta didik. Yang pertama dengan melakukan observasi, yaitu mengamati perilaku siswa di dalam dan di luar kelas, perhatikan interaksi mereka dengan teman sebaya, dan respon terhadap berbagai kegiatan. Kedua, dengan wawancara dan diskusi, dengan melakukan percakapan informal dengan siswa untuk mengetahui minat, hobi, dan aspirasi mereka. Pertanyaan terbuka dapat membantu siswa berbagi lebih banyak. Yang ketiga, kuesioner dan survei. Menggunakan kuesioner untuk mendapat informasi tentang preferensi belajar, minat, dan kebutuhan siswa. Ini bisa dilakukan secara anonim untuk mendorong kejujuran. Keempat, kolaborasi dengan orang tua. Berkomunikasikan dengan orang tua untuk mendapatkan perspektif tentang perilaku dan karakter siswa di rumah. Yang kelima, dengan evaluasi diri, mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka dan mengekspresikan apa yang mereka sukai atau tidak sukai tentang pembelajaran. Kemudian menggunakan penilaian berbasis kinerja, melibatkan siswa dalam proyek atau tugas yang mencerminkan gaya belajar mereka sehingga guru dapat melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan materi. Pertanyaan yang ketiga, pola pelayanan BK perlu diketahui oleh guru atau calon guru BK. Anda kelak akan menjadi guru BK, setidaknya ketika Anda bertugas di kelas tentu di SD. Terdapat pola-pola dasar pelayanan BK, pola umum 17, kemudian 17+, dan BK komprehensif. Pola umum 17 terdiri dari 1 wawasan BK, 4 bidang, 5 kegiatan pendukung, dan 7 layanan BK. Pola umum 17 antara lain 7 layanan, ada penambahan 2 layanan menjadi 9 layanan. Sebutkan dan jelaskan 9 layanan BK, berikan contoh implementasinya di sekolah dasar, 3 di antaranya. Jawabannya yaitu pola pelayanan, bimbingan, dan konseling. Sebagai calon guru BK, penting untuk memahami berbagai pola pelayanan BK agar dapat melaksanakan tugas dengan efektif. Berikut adalah penjelasan mengenai pola dasar pelayanan BK, pola umum 17, dan BK komprehensif. Yang pertama, pola dasar pelayanan BK. Pola dasar pelayanan BK terdiri dari berbagai jenis layanan yang mendasar dan biasanya mencakup 1. Layanan bimbingan, kemudian 2. Layanan konseling, 3. Layanan pengembangan, 4. Layanan mediasi, dan 5. Layanan rujukan.
Pola umum 17, kemudian 17+. Pola umum 17 adalah pendekatan yang lebih rinci dan komprehensif dalam pelayanan BK. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pola ini. Yang satu, layanan informasi. Memberikan informasi tentang program sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan sumber daya yang tersedia. Kedua, layanan konsultasi. Berkolaborasi dengan guru dan orang tua untuk mendiskusikan perkembangan siswa. Ketiga, layanan observasi, melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa di dalam dan di luar kelas untuk memahami kebutuhan mereka. Keempat, layanan pembinaan, menyusun program pengembangan karakter dan keterampilan hidup bagi siswa. Kelima, layanan pengarahan karir, membantu siswa mengenali minat dan potensi mereka untuk perencanaan masa depan. Pola ini dapat ditambah dengan pendekatan lain seperti layanan penanganan krisis, yaitu menyediakan dukungan segera untuk siswa yang mengalami situasi darurat atau krisis emosional. Kemudian layanan pemantauan, memantau perkembangan siswa secara berkala untuk memastikan kemajuan mereka. Selanjutnya, BK komprehensif. BK komprehensif adalah pendekatan yang melibatkan berbagai aspek dalam pelayanan BK, termasuk pendidikan holistik, melihat siswa secara keseluruhan, termasuk aspek akademik, sosial, emosional, dan karir. Pendekatan terintegrasi, mengintegrasikan bimbingan dan konseling dengan kurikulum sekolah, sehingga layanan BK menjadi bagian dari pengalaman belajar sehari-hari. Kolaborasi dengan stakeholder, bekerja sama dengan orang tua, guru, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Layanan berkelanjutan, menyediakan dukungan yang terus-menerus dari awal hingga akhir pendidikan siswa, termasuk transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Pola umum 17. Yang pertama, wawasan bimbingan dan konseling. Wawasan BK mencakup memahami tentang tujuan dan pentingnya bimbingan dan konseling dalam pendidikan, serta perannya dalam mendukung perkembangan holistik siswa. Kedua, 4 bidang BK. 4 bidang pelayanan BK biasanya meliputi yang pertama, bidang akademik, bidang sosial, bidang emosional, dan bidang karir. Yang ketiga, 5 kegiatan pendukung BK. Kegiatan pendukung BK biasanya mencakup pelatihan keterampilan, kegiatan ekstrakurikuler, sosial, penyuluhan, dan konsultasi dengan guru. 4. 7 layanan BK. 7 layanan dalam pola umum ini meliputi yang pertama, layanan informasi, yaitu menyediakan informasi tentang program dan sumber daya. Kedua, layanan konsultasi, mengkonsultasikan dengan siswa, orang tua, dan guru. Layanan bimbingan, bimbingan individu dan kelompok. Layanan konseling, penanganan masalah pribadi atau akademik. Layanan rujukan, merujuk siswa ke layanan profesional jika diperlukan. Layanan mediasi, menyelesaikan konflik antara siswa. Layanan pemantauan, memantau perkembangan siswa secara berkala. Pola umum 17+. Dalam pola umum 17+, 2 layanan tambahan ditambahkan menjadi 9 layanan, yaitu 5 layanan BK 17+, 5 pola umum 17, 9 layanan BK dalam 17+, 2 layanan tambahan ditambahkan menjadi yang pertama, layanan informasi, kedua layanan konsultasi, 3 layanan bimbingan, 4 layanan konseling, 5 layanan rujukan, 6 layanan mediasi, 7 layanan pemantauan, 8 layanan penanganan krisis, dan 9 layanan pendidikan keluarga. Selanjutnya, contoh implementasi dari 1 layanan informasi, yaitu menyediakan informasi yang relevan tentang berbagai aspek pendidikan, karir, dan kehidupan sosial. Contoh implementasinya dengan mengadakan sesi informasi di kelas mengenai berbagai jenis profesi, jalur pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa. Yang kedua, layanan konsultasi, yaitu menyediakan kesempatan bagi siswa, orang tua, dan guru untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapi siswa. Contoh implementasinya yaitu dengan menyediakan waktu konsultasi mingguan di mana siswa dapat datang untuk berbicara tentang kesulitan belajar atau masalah sosial yang mereka alami. Ketiga, layanan bimbingan, yaitu memberikan bimbingan kepada siswa dalam perencanaan akademik, pengembangan keterampilan, dan tujuan pribadi. Contoh implementasinya dengan membimbing siswa dalam merencanakan jadwal belajar yang efektif sebelum ujian, termasuk teknik belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka.
Yang keempat, layanan konseling, yaitu dengan memberikan dukungan individu kepada siswa yang mengalami masalah emosional, sosial, dan akademik. Contoh implementasinya dengan melakukan sesi konseling individu dengan siswa yang menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau tekanan, membantu mereka untuk mengatasi perasaan tersebut. Kelima, layanan rujukan, yaitu merujuk siswa ke profesional atau layanan lain jika diperlukan, seperti psikolog atau layanan kesehatan mental. Contoh implementasi, jika seseorang siswa menunjukkan tanda-tanda depresi yang mendalam, guru atau konselor merujuk siswa tersebut ke psikolog, sekolah, atau layanan kesehatan mental di komunitas.